Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen, Ibu Sri Wahyuni, Prodi Ekonomi Pembangunan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Melati Eka Oktavia dengan NIM 21144, kelas B, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan ringkasan dari ketiga bab pada buku yang berjudul Manajemen Handbook. Bab yang pertama adalah bab 4, yaitu komunikasi. Komunikasi adalah fungsi manajerial inti yang tidak hanya mencakup pertukaran informasi, tetapi juga manajemen informasi di dalam dan di luar organisasi. Komunikasi yang efektif memerlukan mendengarkan dengan penuh perhatian dan pengiriman pesan yang jelas untuk memungkinkan pemahaman bersama. Komunikasi yang efektif dalam suatu organisasi dan dengan pemangku kepentingan luar adalah elemen kunci dalam keberhasilan pemenuhan mandat. Ikhtisar. Komunikasi adalah alat penting yang tersedia bagi seorang manajer tidak hanya untuk memenangkan dukungan, membujuk, menginspirasi, mendapatkan informasi, ide-ide yang terlambat, memotivasi, tetapi juga untuk memberikan kritik konstruktif atau menenangkan emosi yang menyala api. Komunikasi informal seringkali bisa sama pentingnya dengan komunikasi formal. Bagaimana sesuatu dikomunikasikan sama pentingnya dengan apa yang dikomunikasikan. Selanjutnya, komunikasi eksternal. Misi lapangan memiliki petugas informasi publik yang secara resmi bertanggung jawab atas hubungan eksternal. Sementara banyak tips untuk berbicara di depan umum dan untuk komunikasi tertulis yang disebutkan di atas relevan, terlepas dari konteks. Ketika mewakili misi lapangan PBB, dalam pengaturan eksternal, taruhannya jauh lebih tinggi. Kurangnya komunikasi atau komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kesalahpahaman, ketidakpercayaan, dan mempengaruhi kemampuan misi PBB untuk melaksanakan mandatnya. Komunikasi lintas budaya. Budaya adalah nilai-nilai dan norma-norma yang dipelajari yang membentuk perilaku individu atau komunitas. Komunikasi lintas budaya yang sukses membutuhkan pendengar aktif, pengamatan yang tajam, dan penerimaan perbedaan. Dalam praktiknya, perbedaan budaya dapat menyebabkan pemahaman yang salah dan mendistorsi komunikasi dengan rekan kerja, serta dengan banyak pemangku kepentingan operasi perdamaian. Perbedaan penting antara budaya dapat membantu Anda menyesuaikan strategi komunikasi dengan situasi yang berbeda. Contoh-contoh rendah menyoroti beberapa perbedaan budaya dasar yang terdapat di antara masyarakat. Jenis komunikasi. Sifat dan aliran komunikasi dalam suatu organisasi biasanya mencerminkan strukturnya. Yang pertama, dalam lingkungan hierarkis, komunikasi cenderung lebih formal, tertulis, dan mengalir dari atas ke bawah. Yang kedua, dalam pengaturan yang lebih datar dan kurang hierarkis, orang cenderung lebih banyak bertatap muka melalui email informal dan naik sebanyak turun. Membangun kepercayaan. Kepercayaan adalah blok bangunan komunikasi yang efektif. Seorang manajer dapat membangun kepercayaan dengan timnya dengan memberi mereka informasi, misalnya ringkasan pertemuan yang dia hadiri, dan mendorong mereka untuk berbagi dan mendiskusikan informasi secara terbuka. Dalam pengaturan yang lebih datar dan kurang hierarkis, orang cenderung lebih banyak bertatap muka, melalui email informal dan naik sebanyak turun. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal yang baik memerlukan kedua komponen dialog, penyampaian pikiran dan ide yang efektif serta mendengarkan aktif rekan-rekan. Dalam operasi apapun, pembuat keputusan perlu membuat keputusan berdasarkan informasi dengan mendengarkan apa yang dikatakan orang lain, apakah staf atau pemangku kepentingan eksternal. Yang penting adalah penduduk setempat. Berbicara secara efektif adalah keterampilan yang jelas dan konstan, namun kurang tepat. Ingatlah bahwa bagi pendengar adalah mendengarkan selalu lebih sulit daripada membaca. Selanjutnya, komunikasi tertulis. Keterampilan untuk menyampaikan pesan yang jelas, ringkas, dan informatif melalui kata-kata tertulis adalah hal yang sangat langka. Perhatikan bahwa kadang-kadang, terutama dalam komunikasi rutin, mungkin tidak ada resolusi atau jawaban yang diperlukan.
Namun demikian, selalu penting untuk menyusun komunikasi tertulis sebanyak mungkin dan berusaha untuk menyoroti implikasi yang relevan. Budaya individualistis dengan kolektif. Budaya individualistis cenderung menghargai prestasi tinggi sebagai panutan dan memberi penghargaan kepada mereka seperti pikiran gaji yang dibayarkan kepada CEO dan atlet. Budaya semacam itu kurang mementingkan pencapaian kelompok yang menguntungkan masyarakat. Guru, pekerja bantuan, dan perawat misalnya dibayar lebih rendah. Mereka juga lebih cenderung menghargai efisiensi dan pencapaian atas harmoni dan persatuan. Budaya sekuler dengan religius. Budaya agama berpendapat bahwa kekuatan yang lebih tinggi telah mengungkapkan aturan dan nilai-nilai yang jelas tidak dapat diganggu seorang untuk hidup. Sering ditulis dalam teks-teks suci seperti Al-Quran, Alkitab, Taurat, Veda, atau kitab suci lainnya. Seringkali hukum dan institusi budaya ini dapat diinformasikan oleh doktrin agama. Demikian juga orang-orang dari latar belakang budaya agama mungkin membawa nilai-nilai dan keyakinan masing-masing untuk menanggung tugas dan hubungan profesional mereka. Budaya militer dengan sipil. Staf tanpa paparan sebelumnya ke militer mungkin merasa tidak nyaman untuk memahami atau berhubungan dengan mereka yang berseragam. Kerjasama di dua budaya kelembagaan ini bagaimanapun adalah bagian dari apa yang membuat pemeliharaan perdamaian, membangun perusahaan yang unik. Kerjasama semacam itu juga merupakan suatu keharusan untuk melaksanakan tugas-tugas paling penting penjaga perdamaian seperti perlindungan sipil. Contoh kasus, mengkomunikasikan mandat dan mengelola harapan, komunikasi dua arah dengan staf. Selanjutnya yaitu bab 5, mengelola orang. Ikhtisar. Mengelola orang adalah tentang memberdayakan dan memotivasi staf untuk tampil di tingkat tertinggi mereka, secara individu dan kolektif. Setiap keputusan melibatkan risiko, ketidakpastian tidak pernah bisa sepenuhnya dihilangkan. Keputusan selalu diambil dengan informasi yang tidak lengkap dan tingkat ketidakpastian dengan reaksi di masa depan. Namun keputusan yang baik bukanlah kecelakaan. Belajar tentang proses pengambilan keputusan dapat membantu Anda mengurangi ketidakpastian, mengoptimalkan tentang tingkat informasi tentang opsi yang tersedia, dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Prinsip dan praktek. Untuk menjadi manajer, orang yang sukses seorang harus menciptakan lingkungan kerja yang suportif dan memotivasi staf untuk melakukan hal yang terbaik. Aspek penting dari manajemen orang sukses yang tersangkup dalam bab ini meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, luangkan waktu untuk berbicara dengan mereka secara individual. Ketahui cara menggunakan alat manajemen yang disediakan oleh organisasi. Ketahui cara menghubungkan kinerja dengan insentif positif dan konsekuensi negatif. Dan yang terakhir, hormati kehidupan pribadi staf Anda. Pemberdayaan melalui informasi. Seperti yang dibahas dalam bab sebelumnya, staf diberdayakan dan kinerja mereka meningkat ketika mereka merasa bahwa manajer mereka membuat mereka diberitahu tentang perubahan dalam organisasi yang lebih luas dan tim mereka. Penimbunan informasi menciptakan suasana ketidakpercayaan dan ketidakpastian yang menghambat kinerja yang baik. Agar staf tetap termotivasi, mereka perlu memahami gambaran yang lebih besar. Pertemuan staf dan diskusi terbuka adalah alat yang paling efektif untuk berbagi informasi penting. Alat manajemen orang. Deskripsi pekerjaan. Semua karyawan yang organisasi direkrut berdasarkan deskripsi pekerjaan yang menggambarkan tugas dan tanggung jawab posisi mereka dan pengalaman minimum yang diperlukan dan kualifikasi. Sebuah diskusi tim harus difasilitasi untuk memastikan bahwa setiap orang dalam tim telah memberikan masukan untuk rencana tersebut, dan bahwa ada pemahaman bersama tentang apa yang diharapkan untuk dicapai unit dan bagaimana ini akan terjadi. Rencana kerja unit. Saat menyiapkan rencana kerja unit adalah tanggung jawab manajer untuk berbagi staf dengan anggota unit. Sebuah diskusi tim harus difasilitasi untuk memastikan bahwa orang dalam tim telah memberikan masukan untuk rencana tersebut,
dan bahwa ada pemahaman bersama tentang apa yang diharapkan untuk dicapai unit dan bagaimana ini akan terjadi. Penghargaan untuk keseluruhan misi organisasi. Rencana kerja individu. Rencana kerja individu seperti saluran yang menangkap tujuan yang ingin dicapai oleh anggota staf selama periode pelaporan. Dampak mereka cukup penting sehingga setiap anggota staf menyadari apa yang telah dilakukan oleh kepemimpinan departemen mereka. Selanjutnya, penilaian akhir siklus. Ini harus menjadi latihan holistik dan juga memperhitungkan umpan balik yang diberikan selama tahap implementasi. Untuk contoh selama tinjauan titik tengah. Dengan demikian, harus ada pencakapan yang memperhatikan antara manajer unit dan staf tentang pencapaian periode sebelumnya. Menghargai kinerja yang baik. Meskipun alat yang tersedia untuk mengatasi kinerja staf terbatas di Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu manajer tidak dapat meningkatkan kinerja atau mempromosikan pemain yang baik. Kenyataan adalah bahwa ada cara lain bagi seorang manajer untuk mengakui prestasi. Mengatasi kinerja yang buruk. Bekerja dengan staf yang sangat termotivasi dan berprestasi membuat kehidupan seorang manajer menjadi mudah. Tujuan dari intervensi ini adalah agar supervisor dan karyawan memahami dengan tepat mengapa performa dianggap buruk, atau lihat bagian di atas dengan memberikan kriteria kinerja yang terukur, dan apa yang mendasari untuk kinerja yang buruk. Interaksi harus menjadi dialog terbuka, bukan komunikasi tertulis, dan seharusnya tidak mengambil nada yang mengancam atau terlalu kritis. Performance telah berkurang. Ingatlah bahwa kadang-kadang keadaan luar akan mempengaruhi performance. Manajer perlu mempertimbangkan sikap yang sulit yang dialami oleh staf. Masalah di rumah muda terbawa ke tempat kerja. Jika seorang karyawan memiliki pasangan yang sakit, misalnya atau masalah penitipan anak, manajer dan staf dapat bekerja sama. Contoh kasus, menyelenggarakan job fair untuk staf nasional selama penarikan misi. Setelah penerimaan cat meminta penarikan misi PBB minur cat, dan Dewan Keamanan PBB menetapkan garis waktu untuk akhir mandat misi. Kepemimpinan misi tidak dapat mengatakan bahwa penutupan prematur misi dapat menyebabkan kesulitan ekonomi bagi lebih dari 500 staf nasional yang akan kehilangan pekerjaan mereka. Selanjutnya yaitu bab terakhir, bab 6, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang efektif adalah proses yang ditentukan yang membantu identitas dan dipilih tindakan terbaik di antara beberapa opsi alternatif, berdasarkan tujuan dan evaluasi kemungkinan konsekuensi. Ikhtisar, setiap keputusan melibatkan risiko, ketidakpastian tidak pernah bisa sepenuhnya dihilangkan. Keputusan selalu diambil dengan informasi yang tidak lengkap dan tingkat ketidakpastian tentang reaksi di masa depan. Namun keputusan yang baik bukanlah kecelakaan. Belajar tentang proses pengambilan keputusan dapat membantu Anda mengurangi ketidakpastian, mengoptimalkan tingkat informasi tentang opsi yang tersedia, dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Prinsip dan praktek. Keputusan biasanya mempengaruhi berbagai bagian organisasi. Jika bukan organisasi secara keseluruhan, dan dapat mempengaruhi sejumlah besar orang di dalam dan di luar organisasi, proses pengambilan keputusan yang sistematis membantu Anda melanjutkan melalui langkah-langkah penting harus mengarah pada keputusan yang baik. Dengan pendekatan atau genis, Anda cenderung tidak kehilangan faktor-faktor penting dan lebih mungkin untuk membuat keputusan yang baik. Pendekatan yang baik untuk pengambilan keputusan harus mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan masalah dan tujuannya. Yang kedua, pilih proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, buat opsi alternatif. Dan yang keempat, berkomunikasi dan melaksanakan keputusan. Tentukan masalah dan tujuan Anda. Langkah pertama adalah mendefinisikan dengan jelas masalah yang perlu berpakaian iklan dan apa yang ingin Anda capai dengan keputusan Anda. Ada 4 langkah untuk menggambar diagram tulang ikan. Yang pertama, identifikasi masalahnya. Yang kedua, identifikasi faktor-faktor utama yang terlibat, termasuk yang dapat berkontribusi terhadap masalah tersebut. Yang ketiga, identifikasi kemungkinan penyebab. Dan yang terakhir, analisis diagram Anda.
Selanjutnya, pilih sebuah proses. Ada 3, pilih sebuah proses. Yang pertama, kepentingan keputusan. Yang kedua, tingkat komitmen. Dan yang terakhir, jumlah waktu. Model keputusan Virom-Yaton-Jago adalah pohon pembuatan diskusi yang dapat membantu manajer untuk mengidentifikasi proses approach. Opsi dapat diringkas sebagai berikut. Otokratis, Anda membuat keputusan dan memberi tahu yang lain. Konsultatif, Anda membuat keputusan tetapi Anda dapat secara individual meminta pendapat. Atau Anda membuat keputusan setelah mengerahkan kelompok kecil untuk meminta perspektif lain. Kolaboratif, sebuah kelompok membuat keputusan bersama dan peran Anda adalah untuk memfasilitasi konsensus. Beberapa poin perlu dipertimbangkan ketika membentuk kelompok pengambilan keputusan. Yang pertama, pilih tidak lebih dari 5 hingga 7 orang. Kelompok besar memperlambat prosesnya. Anda masih dapat berkonsultasi dengan orang lain tanpa melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Peserta harus dipilih berdasarkan kemampuan mereka untuk berkontribusi, bukan peringkat mereka sendiri. Jangan mengecualikan mereka yang mungkin tidak setuju dengan Anda. Kelompok dinamis dapat membantu mengatasi perselisihan. Tempat tersebut dapat mempengaruhi hubungan Anda, manajer, dan tim, dan dinamika diskusi yaitu kantor manajer, ruang konferensi, tempat berputar, dan lokasi yang berada di luar lokasi. Hasilkan alternatif. Setiap situasi memiliki pilihan alternatif dan pengelolaan yang efektif memerlukan menghabiskan waktu, menghasilkan, dan mempertimbangkan alternatif. Jika Anda menggunakan proses konsultatif atau kolaboratif, brainstorming adalah metode umum untuk menghasilkan alternatif. Dalam sesi brainstorming, secara informal mendiskusikan ide-ide kreatif dan solusi untuk masalah untuk membuka kemungkinan baru. Setiap orang harus didorong untuk berkontribusi, terlepas dari peringkat atau posisi mereka dalam organisasi. Penting untuk mendekati keputusan secara sistematis melalui penilaian yang tidak memihak dari setiap alternatif hubungan dengan tujuan keseluruhan. Untuk proses ini dapat berguna untuk mengikat faktor-faktor yaitu biaya, sumber daya, waktu, risiko, penerimaan, pertimbangan politik, dan etika. Selanjutnya, melaksanakan keputusan. Setelah keputusan dibuat, manajer perlu mengkomunikasikan keputusan dan langkah selanjutnya untuk implementasi. Tugas dan tugas harus diberikan sesuai dengan itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.